Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan ini saya terlebih dahulu memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita sama-sama mohonkan agar senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir masa. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaatul udma'nya kelak di yaumil jaza. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya berusaha ingin menyampaikan apa yang sebaiknya saya sampaikan di sini, yaitu berkaitan dengan keutamaan suratul Fatihah. Di sini yang harus sahabat ketahui, sungguh luar biasa suratul Fatihah. Banyak sekali hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat dalam berbagai kitab-kitab, bil khusus kitab-kitab tafsir. Di sini saya mendapatkan satu kitab yang memuat di dalamnya banyak hadis Rasulullah SAW tentang, yaitu Al-Quran, tentang tafsir Al-Quran yang disampaikan oleh sahabat-sahabat dan juga ulama-ulama tabi'in dan para pengikut daripada ulama-ulama tabi'in hingga generasi, yaitu para penyusun kitab di masa keemasan Islam. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan itu tentang keutamaan suratul Fatihah, yang mana saya dapatkan ini dalam kitab Ad-Durrul Mansur fi Tafsir Al-Ma'thur, yaitu kitabnya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Singkat saja, di sini keutamaan Fatihah yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jalur hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya Syu'ubul Iman. Di sini tercantum dalam kitab ini, yaitu merujuk kepada kitabnya Al-Imam Al-Baihaqi, yaitu kitab Syu'ubul Iman, yaitu bersumber dari Thariq bin Sulaiman dari Al-Imam Dhahak, mufassir ulama tabi'in, kemudian dari Ibnu Abbas, yaitu mufassir, yaitu di zaman sahabat, bersumber dari Nabi SAW. Qala, sungguhnya Nabi SAW bersabda, sabda Nabi, innallaha, sungguhnya Allah Ta'ala sudah menurunkan, qad anzala alaya surah, sudah menurunkan kepadaku surat, lam yanzuluhu ala ahadin minal anbiya wa rasul qabli, yang tidak pernah diturunkan surat tersebut kepada satupun orang di antara para nabi dan para rasul sebelumku. Nah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, dan Allah pun menyampaikan kepadaku dengan perkataan, Muhammad, qasamtu hadhihi surah baini wa baina ibadi, aku bagi keberadaan surat ini, yaitu menjadi dua bagian antara surat ini berkaitan denganku, kepribadianku, dan antara surat ini yaitu berkaitan dengan hamba-hambaku. Fatihatul Kitab, surat itu adalah surat Fatihah sebagai induk kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan. Ja'altu nisfu hali, aku jadikan setengah daripada Fatihah itu adalah untukku. Wa nisfuha lahum, dan aku jadikan setengahnya lagi untuk mereka, para hambaku. Dan sebagai ayat yang aku abadikan
antara aku dan antara mereka hamba-hambaku. Fa idza qala al-'abd, ketika si hamba itu menyebut atau membaca Bismillahirrahmanirrahim, qala Allah menjawabnya, abdi, wahai hambaku, da'ani, engkau sudah menyeru bismaini rokiko ini, yaitu dengan dua nama yang sangat, dua nama tersebut itu bersahabat. Ahaduhu ma'arqa minal akhar, yang satu lebih lembut daripada yang satu lagi. Ar-Rahim, adapun sifat Rahim, arqa minar Rahman, lebih lembut daripada Rahman. Wa kalahuma raqiqan, keduanya adalah sifat kelembutan. Fa idza qala, ketika si hamba berucap atau membacakan alhamdulillah, qala Allah menjawab, syakaroni abdi, wah si hamba sudah bersyukur kepadaku, wa hamadani, dia rupanya sudah memujiku. Fa idza qala rabbul alamin, atau rabbil alamin, ketika si hamba membaca rabbil alamin, Allah menjawab, syahida abdi anni rabbil alamin, si hamba sudah mengetahui, sudah bersaksi bahwa sungguhnya aku adalah Tuhan atau penguasa semesta alam, yakni Rabbul insi wal jin wal malaikat wasyayatin wa rabbul khalqi, penguasa dari bangsa jin, dari bangsa manusia, dari bangsa malaikat, bangsa syaitan, dan seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rabba kulla syai'in, dan Allah pun penguasa, pengurus kepada segala sesuatu. Fa idza qala ar-Rahman ar-Rahim, ketika si hamba itu membacakan kalimat di dalam suratul Fatihah itu ar-Rahman ar-Rahim, yaqul, Allah pun menyapanya, majadani abdi, si hamba sudah memuliakanku. Wa idza qala maliki yaumiddin, ketika si hamba membaca kalimat maliki yaumiddin, yakni bi yaumiddin, dengan kalimat yaumiddin, maknanya yaumul hisab, yaitu hari hisab. Yaumuddin atau biyaumiddin maknanya hari hisab. Qala Allah Ta'ala, Allah menyapanya kembali, syahida abdi, si hamba sudah tersadar, si hamba sudah bersaksi, annahu la malika li yaumihi ahadun ghairi, bahwasanya tidak ada yang merajai di harinya itu satupun selainku. Ketika wa idza qala, ketika si hamba ini membacakan maliki yaumiddin, kalimat maliki yaumiddin, Allah menyapanya kembali, faqad athna alayya abdi, hambaku sudah mujiku atau menyanjungku dengan kalimat maliki yaumiddin. Ketika si hamba membacakan iyyaka na'budu, yakni Allahu a'bud wa auhadu, yakni kepada Allah aku beribadah dan menauhidkannya, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Qala Allah pun menjawab, hada baini wa baina abdi, inilah yang aku maksud antara aku dan antara hambaku. Ya ya'bud fahadhihi, hanya kepadaku ibadah itu adalah untukku dia ibadah. Wa iya yasta'in, dan hanya kepadaku dia meminta
Fahadhihi lahu, maka ini adalah ijabahnya, pertolongannya aku berikan kepada hambaku, wali amdi ba'da masal, dan kebaikannya untukku setelah dia memohon. Baqiyatus surah ihdina, di sesisanya daripada surat ini kalimat ihdina, yaitu tunjukkanlah kami, yakni arsyadana, beri kami petunjuk, asyiratul mustaqim, kepada jalan yang lurus. Apa itu mustaqim? Yakni dinul Islam, yaitu agama Islam. Lianna kulla din, karena sungguhnya setiap agama ghairul Islam, selain daripada Islam, falaysa bimustaqim, tidaklah dijamin lurus, alladzi laisa fihi tauhid, karena di dalamnya tidak terdapat yaitu menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim bermakna bihi an-nabiyyin, yang maknanya yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka, yaitu an-nabiyina, para nabi, wal mu'minina, dan orang-orang beriman, alladzina na'amallahu alaihim bil Islam, yang mana sudah Allah beri kepada mereka nikmat Islam, nikmat Islam, wan nubuwah, kenabian, ghairil maghdubi alaihim, bukan yang termasuk orang yang Allah benci atas mereka atau Allah murkai kepada mereka. Yaqulu, atau bisa dikatakan ada sadana ghairil dini haulaidin qadabta alaihim, tunjukkanlah kami bukan kepada agama, yaitu orang-orang yang dimana terdapat dalamnya engkau murkai mereka. Wahumul yahud, yaitu mereka itu adalah orang Yahudi. Waladhdallin, dan jangan kau masukkan kami ke dalam agama yang terdapat di dalamnya kesesatan. Wahum nasrara, wahumun nasara, yaitu mereka agama Nasrani. Adallahumullahu ba'dal huda, mereka sudah Allah sesatkan setelah mereka mendapatkan hidayah. Babi maksiatihim, dengan maksiat mereka pada Allah, ghadaballahu alaihim, Allah murka kepada mereka. Wa ja'ala minhumul qiradah, di antara mereka Allah jadikan yaitu kera, wal khanazir, Allah jadikan yaitu anjing, Allah jadikan yaitu celeng atau babi. Wa abdut tagut, dan orang-orang yang beribadah kepada tagut, ulaika syarrum makana, yaitu mereka orang-orang yang sangat buruk tempatnya. Begitu yang terdapat di dalam surat Al-An'am mendukung kepada dalil yaitu ghairil maghdubi alaihim. Waladhdallin, yaitu ulangi, yaitu orang yang disesatkan oleh Allah di antara kaum Nasrani. Amin. Maknanya qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala ya Muhammad hadhihi najatak, wahai Muhammad ini adalah keselamatanmu, wa najata ummatik, dan keselamatan umatmu, wa man ittaba'aka ala dinika minan nar, dan orang-orang mengikuti agamamu, keselamatan daripada neraka. Qala al-Baihaqi, berkata Imam Baihaqi, quluhu raqiqani, dalam kalimat raqiqani yang atas dan tadi, kila hada tashib wa qafil asli, ini adalah tulisan lembaran yang terdapat secara tulisan asalnya kalimat raqiqani, innama huwa raqiqani warra, yaitu kalimat innama huwa raqiqani, yaitu raqiqo, bukan raqiqo, tapi di situ raqiqo. Rafiq min asma'illah ta'ala, Rafiq adalah asma Allah Subhanahu wa taala, Maha Penyayang. Nah, itu barangkali yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, agak tergesa-gesa. Perdana saya menyampaikan melalui video. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.